Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Boleh lihat tangan yang diberkati Tuhan. Wah, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Terima kasih kembali diberikan kesempatan melayani tempat ini. Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Tahun baru, berkat yang baru, hidup yang baru. Amin. Firman Tuhan berjanji kau tetap naik dan tidak pernah turun. Tapi seringkali kita melihat tidak banyak juga yang naik ya. Bahkan mungkin lebih banyak yang turun. Tapi saya berdoa tidak terjadi di jemaat GBI Lembang ini. Mencari Tuhan menjadi bahan perenungan kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan dalam kitab Amos pasal yang ke-5. Tidak bergerak. Amos pasal yang ke-5 dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Supaya ia jangan memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Pada waktu itu Israel dan Yehuda jatuh kepada penyembahan berhala. Tuhan murka. Tuhan mau membinasakan umat pilihannya Israel dan Yehuda. Tapi Tuhan itu berbelas kasihan. Sekalipun dia murka, dia juga ingin mengulurkan tangannya. Dia juga tidak rela sebenarnya umat Tuhan binasa. Maka dia memberikan sebuah pesan Tuhan melalui seorang nabi yang namanya Amos. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan justru kamu pergi ke Betel di mana ada patung berhala di sana. Jangan kamu juga pergi ke Gilgal di mana ada pusat penyembahan berhala di sana. Apalagi menyeberang ke Berseba Yehuda untuk menyembah berhala di sana. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup di sini menggunakan bahasa aslinya kauyau, bukan ayau ya, kauyau, yaitu to live, hidup. Arti kauyau juga have life, memiliki kehidupan. Bahkan live prosperously, hidup yang sejahtera. Siapa yang rindu mengalami hidup yang sejahtera tahun 2025? Pakar ekonomi berkata tahun depan itu tahun yang suram. Resesi itu bukan cuma di negeri ini tapi global. Secara manusiawi pasti kita takut, amin. Saya pribadi juga masih manusia, masih darah dan daging. Pasti khawatir. Kan nasi tidak turun dari langit. Lipstik istri saya kan tidak turun dari langit. Semua juga perlu biaya. Tapi janji Tuhan, siapa yang mencari Tuhan, dia akan mempunyai kehidupan, bahkan hidup yang sejahtera. Yang mau boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kebenaran ini pasti berlaku sampai kapanpun juga. Di depan rumah saya setiap malam ada beberapa homeless, gelandangan, pemulung yang tidur di emperan toko. Saya seringkali prihatin melihat mereka. Tidak ada manusia satupun yang bercita-cita hidup seperti itu. Mereka live tapi tidak have life. Mereka hidup secara manusia, secara jasmani, tapi tidak memiliki kehidupan. Apalagi hidup yang sejahtera. Bagi kita yang mencari Tuhan, ini janji Tuhan untuk kita. Memasuki tahun yang baru, kalau mau sukses, kalau orang Tionghoa harus punya prinsip, punya 3H. Kalau mau sukses nih, yang pertama harus punya hopeng. Yang kedua harus punya hoki. Kalau mau sukses, yang ketiga harus punya hong sui. Kalau nggak punya itu bisa hak keempat, bisa hong yam, saudara. Tapi kita yang cari Tuhan selalu haleluya. Karena kita masuk dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, amin. Wah, lebih meriah lagi bagi Tuhan kita. Nah, bagaimana mencari Tuhan?
Ada 3 poin. Yang pertama, orang yang mencari Tuhan, dia harus berbalik. Pagi hari ini kita ke gereja juga berbalik, betul? Baru hatinya, perilakunya belum. Yohanes Pembaptis berkata, carilah Tuhan. Hasilkan buah sesuai pertobatan. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, kita juga harus menghasilkan buah pertobatan. Sama-sama katakan, buah pertobatan. Contoh ya, seorang mengalami masalah keuangan. Dia minta didoakan temannya, "Bro, doain gua dong." Masalah apa sih? Ya biasa lagi ekonomi lah. Wah bro, dalam nama Yesus kita klaim janji Tuhan ya. Apa kita nih ahli waris bla 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 bla. Dalam nama Yesus kau pulih. Belum pulih juga. Dia minta didoakan sama kulernya. "Pak tolong doain saya Pak." Masalah apa? Wah ekonomi. Wah kita klaim janji Tuhan. Enggak dijawab juga. Terus dia minta doakan seluruh hamba Tuhan yang ditemui. Ternyata dia tidak dijawab juga, tidak dipulihkan juga masalah keuangannya. Pasalnya, masalah keuangan yang dialami karena gaya hidupnya terlalu boros. Tentu saja Tuhan tidak akan menjawab sampai kapanpun. Karena Tuhan tidak setuju dengan gaya hidup dia terlalu boros. Tapi kan saya sudah persepuluhan, gaji 1 juta, 10% per puluhan. Tapi kredit motor, kredit handphone, kredit kulkas, ya kurang-kurang juga saudara. Dan Tuhan tidak bisa menyesuaikan apa yang jadi kehendak kita. Maka banyak orang berpikir, kurang apa saya ini? Doa 10 menit sekarang jadi 1 jam. Belum dijawab juga doanya jadi 2 jam. Saya sudah memuji menyembah Tuhan, kenapa Tuhan tidak pulihkan ekonomi saya? Karena Tuhan tidak perlu kompensasi dari kita. Tuhan butuh kita berbalik. Sama-sama katakan berbalik. Kalau tidak berbalik bagaimana? Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak berat mendengar. Tapi kenapa dia susah menjawab doa kita? Ada pemisah. Yaitu dosa. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Kita hidup seenaknya, gaya hidup kita boros, terus kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa banyak-banyak. Seandainya ada seorang anak tidak naik kelas, karena dia malas belajar, main terus. Kira-kira ibu didik enggak? Atau langsung dikasih liburan ke Singapura? Pasti dididik ya. Terus ketika dia dididik, dia langsung bye-bye sama ibu. Rajin ngepel, rajin nyapu, rajin cuci mobil. Apakah ibu langsung pulih? Kenapa ibu didik? Supaya dia rajin belajar sekarang. Sebelum dia rajin belajar, saya percaya tidak akan dilepas dari didikan itu. Suatu kali saya bangun pagi, melangkah tuh sakit. Aduh, kenapa ini? Saya tuh suka badminton ya, saya pikir ini keseleo. Udah panggil tukang urut gak sembuh-sembuh. Sudah didoain gak sembuh-sembuh. Diurapi minyak gak sembuh juga. Sudah diklaim semua janji Tuhan, engkau sembuh oleh belur-belurnya. Engkau sembuh, hati yang gembira adalah obat. Semua firman Tuhan yang saya hafal, saya keluarkan. Tidak sembuh juga. Staf saya bilang, "Pak, cok ke dokter aja." Gengsi dong, saya pendeta, saya mendoakan jemaat, saya memotivasi orang supaya mengandalkan Tuhan. Masa saya pendetanya ke dokter? Daripada begitu gak sembuh-sembuh, nanti minggu khotbah gimana? Iya juga ya. Akhirnya saya ke dokter. Dokter bilang cek darah saja Pak Pendeta. Ternyata hasilnya saya kena gejala asam urat. Sakit ini disebabkan pertama pola makan tidak baik Pak Pendeta. Pola makan baik, pola hidup tidak baik juga tetap sakit. Makannya baik tapi kerja terlalu capek, sering bergadang, ya sakit-sakit juga. Khususnya untuk asam urat ini, terlalu banyak makan emping, kangkung, jeroan, kacang-kacangan. Pak Pendeta, dari 4 item ini yang mana yang paling banyak makan? Semuanya dong. Ya gak heran Pak Pendeta sekalipun rajin berdoa tetap sakit. Pantesan Tuhan tidak jawab doa saya.
Karena Tuhan tidak setuju dengan pola makan saya. Seandainya kalau Tuhan jawab doa saya tidak pernah menguasai diri dalam hal makanan. Saya ini paling suka makan emping. Dikasih kecap manis saja gitu. Satu piring habis. Dan saya juga suka jeroan ya, itu selera ya. Saya senang tuh musuh, babat kalau makan Sunda gitu udah. Tuhan tidak jawab doa kita karena Tuhan tidak setuju dengan kehidupan kita. Tidak bisa kita hidup sembarangan terus kita ganti dengan kompensasi dengan doa. Tak bisa. Hasilkan buah sesuai pertobatan. Kalau tidak bagaimana? Kapak sudah ada di akar pohon nih. Aku pokok anggur, kamu ranting. Bapakku pengusahanya, tukang kebunnya. Tukang kebunnya mengusahakan si pokok anggur ini supaya menghasilkan buah. Ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Ranting yang tidak berbuah, potong. Dalam satu titik kita tidak menghasilkan buah pertobatan, dipotong. Ranting dipotong tetap ranting, tapi dia tidak akan menghasilkan buah lagi. Berdaun pun tidak. Orang Kristen yang terus tidak menghasilkan buah pertobatan. Dalam satu titik, PHK, dipotong. Dia tetap jadi Kristen. Dari mana kita tahu? Tidak lagi berbuah. Kedagingan hawa nafsu yang muncul. Sampai kapan Tuhan pulihkan? Sampai kita berbalik. Sama-sama katakan berbalik. Apa sih definisinya berbalik? Berbalik dari kuasa gelap kepada Tuhan. Dari kegelapan kepada terang. Sampai dia terang, sampai dia berbalik 180 derajat. Baru dia berhak mendapat pengampunan dosa. Pengampunan dosa menggunakan kata aslinya aphesis. Artinya freedom. Sampai dia berbalik sungguh-sungguh. Dulu dia boros, sekarang dia mulai bijaksana mengelola keuangan. Barulah freedom. Aphesis juga artinya forgiveness, deliverance. Bukan hanya masalah ekonomi, kesehatan juga, karir juga, semuanya. Deliverance, forgiveness. Sampai sungguh-sungguh kita mengalami namanya liberty, merdeka. Sampai kapan? Sampai berbalik. Dan aphesis juga artinya remissions. Remission of sins. Remisi dosa. Diskon hukuman. Tuhan mengampuni dosa. Tapi dia membalas semua perbuatan kita. Dia Allah yang Maha Kasih. Tapi juga Allah yang Maha Adil. Saya dulu tuh gak suka anjing. Bahkan cenderung suka menyiksa anjing. Kalau saya pulang anjing merangkul-rangkul gitu, aduh, main tendang gitu ya. Saya tuh kasar sama anjing. Pernah punya 3 anjing, semuanya tidak suka saya. Jadi kalau ada orang masuk, anjing kan lihat siapa yang masuk ke rumah, begitu lihat wajah saya, dia memalingkan muka. Tahun 2014, saya terpaksa beli anjing karena ajakan teman saya. Kebetulan staf saya ini kakeknya jual beli anjing. Ayo Pak, beli anjing Pak. Saya nggak suka anjing. Kapan-kapan kita jalan pagi sambil bawa anjing. Emang Bapak mau beli anjing? Iya. Mau beli anjing apa? Anjing pudel. Nggak keren dong Mas bawa anjing pudel. Ya udah Bapak beli anjing. Kalau saya sukanya herder, gagah. Ya beli herder aja. Ada anjing herder, ada. Berapa harganya? 3,5 juta. Loh, nggak mau. Ini dengan surat loh, nggak perlu surat. Ini karena saya belinya terpaksa. 1,5 juta aja. Nggak bisa kok ini, pokoknya 1,5 juta. Nego, akhirnya dikasih 1,5 juta. Coba lihat fotonya yang mana. Masih di kandungan kok. Oh, pantesan murah ya. Ternyata harus inden.
Kapan lahiran? Bulan depan. Oke. Teman saya sudah serah terima anjing, saya masih tunggu anjing lahiran. Bulan depannya dia kasih lihat foto, kok Yunus mau yang mana nih? Pada meringkuk gitu semua, gimana milihnya? Pokoknya saya minta yang jantan, yang tidak terlalu banyak warna kuning. Kapan saya bisa ambil? 4 bulan lagi kok. Astaga, lama sekali. Emang kok Yunus mau suapin anjing gitu? Oh begitu, saya nggak ngerti. Ya udah, teman saya sudah jalan pagi bersama anjing, saya masih tunggu anjing datang. 4 bulan kemudian diantar ke Aruna. Anjing itu 7 kilo. Waduh, saya senang sekali. Saya bawa pulang ke rumah, anjing dilepas, lari sana lari sini. Saya mendadak pencinta anjing. 4:30 jam kantor pulang, udah nggak sabar saudara, pengen cepat ketemu anjing. Saya lebih rindu ketemu anjing daripada rindu ketemu istri saya. Karena anjing kan merangkulnya, waduh gitu ya. Baru 1 minggu anjing di rumah saya, dia jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Pas kena tulang belakangnya. Lumpuh. Sudah dibawa ke dokter, disuntik, diterapi, ditarik-tarik. Gak bisa juga. Saya doakan dalam nama Yesus, bilur Yesus menyembuhkan. Engkau berdiri dalam nama Yesus. Gak pernah berdiri. Oleh seminyak urapan, sembuh. Bilur Yesus menyembuhkan, sembuh, berdiri. Gak berdiri. Karena dia lumpuh. Setiap pagi kan basah karena air kencingnya. Saya angkat ke meja, bersihin, dilap. Kasih air hangat, pakai hair dryer. Pindahin ke depan, beresin kandangnya. Setiap pagi 1,5 jam. Ngurus anjing. Pulang sore, anjing begitu juga gak bisa nyambut saya. Saya kembali ngurus anjing. 1,5 jam lagi. Lama-lama anjing itu besar 30 kilogram. Cuma saya yang bisa mindahin anjing itu. Dulu saya penyiksa anjing. Sekarang 2 tahun disiksa anjing. Karena apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Allah tidak bisa dipermainkan. Hidup seenaknya terus kita doa pulih. Tak bisa. Allah tidak bisa dipermainkan. Kita hidup seenaknya, nanti kita memuji menyembah Dia terus pulih. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Semerah apapun dosa kita, begitu kita mengakui, Tuhan sucikan. Tapi apa yang kau tabur, konsekuensi dosa tetap kau tuai. 10 kali nabur, 10 kau tuai. Tapi ketika kita berbalik sungguh-sungguh, saya mau ngatur pola makan saya. Kalau hari ini makan emping, jeroannya besok. Kan kita juga harus cerdik ya. Kalau hari ini makan jeroan, kangkungnya besok. Ketika saya mulai menguasai diri, mengatur pola makan saya, mulai freedom. Banyak orang berpikir Tuhan itu cuma sebatas doa. Maka orang hidup seenaknya. Nanti tinggal datang dengan kompensasi. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Orang yang mencari Tuhan, dia ingin memiliki kehidupan, dia ingin hidup yang sejahtera, dia harus berbalik, hasilkan buah sesuai pertobatan. Sama-sama katakan berbalik. Kita ini masing-masing punya tugas, punya kewajiban menghasilkan buah pertobatan. Kalau saya ini salah satunya pola makan. Karena sebagai hamba Tuhan hiburannya cuma makan. Main biliar udah gak bisa, ke karaoke udah gak bisa, ke diskotik apalagi. Hiburannya cuma makan. 3 minggu lalu saya pelayanan di Medan, makan paru goreng sebesar piring. Teman saya sampai kaget. Pak Yunus gak takut? Enggak. Empingnya besok. Karena hari ini jeroannya banyak. Hasilkan buah sesuai pertobatan. Tapi bukan itu saja. Untuk mencapai hidup yang sejahtera, live prosperously itu bukan cuma berbalik sesuai pertobatan. Ada yang harus berbalik sesuai keuangan, kesehatan, makanan dan sebagainya. Yang kedua,
orang yang mencari Tuhan, dia harus menjaga diri. Sama-sama katakan menjaga diri. Yakobus berkata, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Ibadah yang murni, yang gak ada motivasinya. Saudara datang duduk beribadah pagi hari ini, pasti ada motivasi. Contoh, supaya diberkati Tuhan. Gak salah, tapi tetap ada motivasi. Ada yang datang, ingin disembuhkan oleh Tuhan. Gak salah, tapi tetap ada tujuan kan. Ibadah yang murni, yang gak ada motivasinya. Ketika kita menolong orang yang susah. Ibadah yang murni, yang tidak ada modusnya, ketika kita juga menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Ketika kita menjaga diri kita kudus, itu ibadah yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Ibadah yang murni. Yohanes bilang begini, di 1 Yohanes pasal yang kedua. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bagaimana mungkin Tuhan memberikan dia hidup, dan apalagi hidup yang sejahtera bagi orang yang tidak mengasihi dia? Kasih akan Bapa tidak ada tuh. Dia masih mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kasih akan dunia pertama keinginan daging. Keinginan itu kan menghasilkan perbuatan daging. Saya ingin minum, apa yang saya lakukan? Saya melangkah, saya ambil air. Keinginan daging ini kan menghasilkan perbuatan daging. Dari surat Galatia 5 dari ayat 19 sampai 21 itu daftar perbuatan daging. Apa saja perbuatan daging? Percabulan, iri hati, hawa, perselisihan, perseteruan, penyembahan berhala, pesta pora, dan sebagainya. Keinginan daging itu hawa nafsu yang harus dipuaskan. Paulus bilang begini, barang siapa melakukan itu tuh, dari percabulan sampai dan sebagainya, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau dia tidak bertobat, ujung-ujungnya tidak dapat kerajaan sorga. Di dunia saja Tuhan tidak bersedia menolong. Apakah nanti ketika tiba waktunya tuh pintu sorga terbuka lebar? Barang siapa melakukan hal demikian tuh, dia tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Jelas dia tidak mengasihi Tuhan. Dia mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Kasih akan dunia yang kedua, keinginan mata, sesuatu yang ingin kita miliki. Tujuan ke supermarket cuma cari shampoo sebenarnya. Tapi begitu masuk supermarket, lihat ini bagus, ini bagus, ini bagus, keluar 3 keresek. Serakah. Daud seorang yang berkenan di mata Tuhan. Tapi dia bukan manusia yang sempurna. Dia tidak menahan keinginan matanya. Dia lihat Abigail cantik, bijak, pengen. Lihat Batseba mandi, bodinya bagus, pengen. Sampai 18 istri Daud. Dan Tuhan berfirman, kuberikan istana tuanmu Saul, kuberikan istri-istri tuanmu Saul. Istri Saul dimutasi, balik nama. Sekarang jadi istri Daud. Total jadi 40 istri Daud. Keinginan mata. Gara-gara peristiwa Batseba, Israel terbelah 2. Israel utara dan Israel selatan. Kasih akan dunia ketiga, keangkuhan hidup, sesuatu yang harus diakui orang lain. Kesombongan. Haman dipromosikan sebagai kepala dari seluruh staf Raja Ahasveros dalam kerajaan Persia. Dan dia berhak mendapat penghormatan seperti rakyat menghormati raja. Semua orang harus sujud kalau ketemu dengan Haman. Mordekai tidak mau sujud. Panas hatinya. Sederhananya gini,
Lu nggak tahu gua siapa sekarang ya. Dan dia mulai tunjukkan otoritasnya. Mordekai mau digantung. Bahkan terlalu hina untuk menggantung seorang Mordekai. Seluruh bangsa Yahudi mau dibinasakan gara-gara satu orang Mordekai. Supaya semua orang tahu, siapa gua. Akhirnya tiang gantungan yang persiapkan menggantung Mordekai justru menggantung si Haman sendiri. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Boro-boro live prosperously. Dia sedang lenyap dengan keinginannya. Jelas dia tidak mengasihi Tuhan. Mana mungkin Tuhan menjawab doanya? Ibadah yang murni itu menjaga diri kita supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Kalau kita sadar kalau kita mau mengasihi Tuhan karena kita juga ingin hidup yang sejahtera, kita juga menjaga lingkungan kita. Kita juga tidak akan berkumpul dengan orang-orang dunia. Saya dulu perokok sebelum bertobat. Saya sadar sebagai orang Kristen gak bisa merokok. Tapi kan lepas rokok gak mudah ya. Saya punya tekad, saya harus lepas rokok. Dari 20 batang satu hari, besok kurangi satu. Tinggal 3 batang, balik lagi 20. Kurangi satu. Tinggal 2 batang, balik lagi 20. Gak bisa lepas. Kenapa saya tidak bisa lepas rokok? Karena saya lingkungannya merokok semua. Mau kita sekuat bagaimana juga lingkungan kita merokok semua. Nggak tahan. Dulu saya ke main bulu tangkis. Harus ada taruhannya. Taruhannya nggak besar. Gengsinya yang besar. Saya tahu orang Kristen nggak boleh taruhan. Tapi kalau saya nggak mau taruhan, nggak ada yang mau main sama saya. Akhirnya saya jatuh lagi taruhan. Di satu titik saya ambil keputusan. Saya harus ganti komunitas ini. Saya tinggalkan semuanya. Bukan bermusuhan. Saya ganti komunitas saya yang positif. Dia membawa saya ke persekutuan. Dia membawa saya kepada KKR. Ikut call dan sebagainya. Sampai hari ini. Kalau saya tidak ambil keputusan yang radikal, mungkin sampai hari ini Kristen si Kristen. Tapi malam dibilang enak, ya memang enak. Kita pengen mengasihi Tuhan, kita pengen diberkati Tuhan, tapi kita nyaman dengan komunitas yang dunia. Sekuat apa sih kita? Kita belum punya iman seperti Paulus. Saya pendeta juga kalau di lingkungan, duduk terus di lingkungan orang dunia bisa jatuh juga. Namanya juga darah dan daging. Jelas Tuhan Yesus berkata kamu akan menerima kuasa power, dunamis, kalau engkau dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana kita bisa dipenuhi Roh Kudus, kumpul dengan orang-orang yang tidak kudus? Daud bilang begini, mau berhasil? Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa yang dimaksud pencemooh? Amsal bilang orang yang sombong, kurang ajar, itu pencemooh. Siapa mau berhasil, apa saja yang dibuatnya berhasil, yang kesukaannya Taurat Tuhan. Zamannya Daud belum ada Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Baru ada hukum Taurat. Siapa mau berhasil hidupnya, firman Tuhan harus jadi kesukaan. Hobi. Bagaimana kita bisa menyalurkan hobi kita dengan tidak sama dengan hobinya? Bagaimana mungkin kita bisa merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sementara kita duduk dengan orang-orang yang tidak cinta Tuhan? Itu kan mencobai diri. Gak bisa hidup terus ganti dengan kompensasi. Hidup gimana kita? Allah dipermainkan, hidup sembarangan, yang penting kita doa. 1 jam jadi 4 jam.
Gak bisa kompensasi. Siapa yang mencari Tuhan? Terus menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Artinya dia menjaga juga komunitasnya. Dengan siapa kita duduk? Ada slogan berkata, show me your friend, I will show you your future. Coba lihat dengan siapa saudara bergaul. Kita bisa lihat masa depanmu. Kita ada di lingkungan orang-orang yang madesu, masa depan suram. Ya kita juga bakal seperti itu. Kita dikelilingi, mohon maaf, orang-orang bodoh. Kita paling pinter sendiri. Cuma kita tidak akan tambah pinter. Karena lingkungan kita bodoh-bodoh semua. Kita dikelilingi orang pinter, mungkin kita paling bodoh sendiri. Tapi suatu kali kita pinter seperti mereka. Mereka kuliah, mereka baca buku. Kita dengar obrolan mereka saja sudah transfer knowledge. Dengan siapa kita duduk? Siapa mau cari Tuhan? Siapa mau hidup sejahtera? Yang pertama harus berbalik. Yang kedua, menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, sama-sama katakan melakukan. Kehendak Allah bukan cuma dihafalkan. Dilakukan. Kehendak Allah dilakukan, bukan berbicara kembali ke Taurat. Ini bicara ketaatan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang mau katakan amin. Double portion. Di bumi diberkati, kalau mati masuk surga. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang mau boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mencari Tuhan pertama berbalik, kedua menjaga diri supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Yang ketiga mencari Tuhan itu mencari hadiratnya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. New English Translation Bible berkata, seek His presence continually. Carilah hadiratnya terus menerus. Tadi pujian, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen masih kekurangan? Kenapa banyak orang percaya hidupnya masih gagal? Bukan gak ada Tuhan. Dia adil. Saya 7 tahun dipercayakan menggembalakan jemaat. Sudah dikotbahin, sudah dinasihati, sudah ditakut-takutin. Banyak juga yang gak berubah. Sampai rontok rambut saya satu-satu. Terus kudu dikumakan deh gitu. Padahal ada Tuhan. Daud berkata, kemana aku bisa menjauhi rohmu? Ke ujung langit kau di sana. Ke dunia orang mati kau di sana. Allah ini omnipresent. Tapi maukah kau dihadir untuk kehidupan kita pribadi? Bagaimana Allah hadir? Allah bersemayam di atas pujian Israel. Seringkali ini dijadikan kompensasi sama kita. Waduh, ketika kita kekurangan mulai memuji menyembah. Toko sepi, memuji menyembah. Pusing dikit, memuji menyembah. Untuk apa Tuhan menciptakan manusia? Untuk sebuah relationship, hubungan. Hubungan itu harus dibangun. Saya ke GBI Lembang 1 tahun 2 kali. Saya cuma menjalin hubungan dengan beberapa orang saja. Padahal saya tahu banyak orang. Suatu kali kita ketemu di mall, ketemu di mana, pasti kita bertegur sapa. Kita punya relationship, tapi kita tidak punya fellowship. Tuhan menciptakan manusia untuk sebuah relationship.
Sebelum manusia diciptakan, seluruh malaikat sorga sudah memuji menyembah Tuhan. Bahkan saking indahnya Lucifer menyembah Tuhan, dia ingin disembah sebagai Tuhan. Tapi Tuhan tidak cukup puas menerima pujian penyembahan dari malaikat. Menurut kitab Ibrani, malaikat itu menggunakan kata aslinya agelos, artinya karyawannya Allah. Allah tidak cukup puas menerima pujian penyembahan dari karyawan. Dia ingin menciptakan satu makhluk lain yang serupa segambar dengan dia, sehingga Allah bisa mengekspresikan kasih secara tulus dan menerima kasih juga secara tulus. Malaikat jatuh, dia tarik sepertiga penghuni malaikat sorga, Allah tidak selamatkan. Tapi manusia jatuh dalam dosa, Allah menyelamatkan. Karena dia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tuhan menciptakan manusia untuk sebuah hubungan. Dan hubungan itu harus dibangun. Orang yang ingin mempunyai kehidupan, dia yang ingin memiliki hidup yang sejahtera, selain dia berbalik menjaga dirinya supaya tidak tercemarkan oleh dunia, dia harus juga mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan sarananya melalui pujian penyembahan. Tapi dalam Mazmur pasal pertama ini 22, Daud pernah memuji menyembah Tuhan dan Tuhan tetap jauh. Siang aku berseru, kau tetap jauh. Malam aku berseru, tetap hatiku tidak tenang. Padahal Engkau Allah yang bersemayam di atas pujian penyembahan. Mazmur 119 ayat 164 dicatat, 7 kali sehari aku menyembah Tuhan. The man after my own heart. Kepadanya aku berkenan. Dari berjuta-juta orang Israel, Tuhan berkenan cuma satu orang anak muda. Masih enom ngomong Jawanya. Wajahnya kemerah-merahan. Seperti saya kemerah-merahan. Cuma saya kurang tidur, Bu. Allah berkenan pada satu pribadi. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Tapi di satu titik dia memuji menyembah Tuhan, Tuhan tidak hadir. Mazmur ini bukan puisi yang dikarang oleh hikmat manusia. Mazmur ini ungkapan hati seseorang, apa yang pernah dialami sekarang dia tuangkan dalam bentuk tulisan. Daud pernah mengalami, dia memuji menyembah Tuhan. Allah tidak hadir. Siapa yang suka kulineran di Jalan Cibadak, Bandung? Hampir setiap pengamen itu yang nyanyi itu pasti lagu rohani. Dengan harapan dia dapat imbalan besar. Hampir semua pengamen. Apakah Allah langsung hadir? Yang makan suike tiba-tiba bertobat. Tuhan ampuni dosaku. Yang makan nasi goreng pete tiba-tiba dilawat Tuhan. Hadirat Tuhan itu gratis. Tapi tidak murahan. Allah mencari penyembah. Yang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Tuhan tidak cari dulu penyembahan. Dia cari oknumnya dulu. Yang menyembah kebenaran. Tuhan cari pribadinya. Bukan penyembahannya. Doa orang benar. Besar kuasanya. Bukan cara berdoa kudu benar. Orang yang berdoanya hidupnya benar. Baru ada kuasa. Allah mencari penyembah. Pribadinya dulu. Penyembah yang benar, dia menyembah. Allah hadir. Pemusik boleh siapkan diri. Yohanes 14:21. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Sama-sama katakan melakukannya.
Jadi perintah Tuhan itu harus dilakukan. Sekalipun tidak akan pernah sempurna kita melakukannya, tapi minimal kita harus ada effort. Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Hari ini bisa menabur, besok mungkin tidak, tapi Tuhan kan lihat kita sedang berusaha. Hari ini mampu mengampuni, besok juga nggak bisa, tapi Tuhan lihat upaya kita. Bukan berarti kita harus sempurna, siapa yang mampu. Tapi Tuhan lihat effort kita, upaya kita untuk hidup kudus. Tuhan Yesus bilang, siapa yang memegang perintahku terus dilakukan, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan, ia dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya dalam pribadi Roh Kudus. Dia yang kita undang hadir supaya kita have life, bahkan live prosperously. Dia punya aturan main. Dia akan hadir bagi orang yang mengasihi dia. Yang tidak mengasihi, kalau dia bertobat, dia baru hadir. Tapi belum tentu dipulihkan sebelum dia berbalik. Dia akan hadir kalau yang memuji menyembahnya mengasihi Tuhan. Apa buktinya mengasihi Tuhan? Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Carilah aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. 3 poin ini ternyata berkaitan. Tidak ada orang memuji menyembah sambil dia mengasihi dunia dengan apa yang di dalamnya. Tidak mungkin dia menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia sekali dia tidak bertobat. 3 poin ini semuanya harus dilakukan. Sekalipun mungkin tidak sempurna. Tuhan lihat upaya kesungguhan kita. Tuhan, saya jatuh lagi. Dia akan topang kita. Tapi dia lihat kita berupaya untuk hidup benar. Kita menjaga diri kita supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Dan kita mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu melelahkan. Dia gratis, tapi tidak murah. Asal ada pujian penyembahan dia hadir. Petrus berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Namanya juga Roh Kudus. Dia hadir bagi orang yang mulai hidupnya kudus. Bukan hanya hadir, tapi dia berdiam. Maka janji Tuhan bukan hanya have life, live prosperously. Hidup yang sejahtera. Bukan kiri kananku ada Tuhan, di dalam diri kita ada Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin.